Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran input, permasalahan cara menangani di berbagai masalah input, baik itu di hardware dan software, dan caranya bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa melalui online dengan jasa remote ataupun kiriman unit ngalaman teknis ini kan sebarang. Langsung saja kita masuk ke topik video kali ini ya. Di sini ada handphone Reno 5 ya. Handphone Reno 5 yaitu kondisinya adalah tersangkut gambarkan pola ataupun kata kunci, dan di sini apabila kita masuk ke logo X akan disuguhkan memasukkan kembali akun yang sudah ada di handphone ini. Ini tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi untuk menghapus pola, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini. Dan untuk handphone ini, pemilik handphone tidak ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini. Bagaimana cara kita mengatasi apabila handphone kita Reno 5 tersangkut verifikasi akun Google dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Akan kita bahas di kali ini. Oke, handphone kita setting saja ke halaman awal sampai seperti ini agar lebih mudah dipahami ya. Oke, kita maju untuk maaf ya, ini untuk handphone ada anti-gores yang hitam, maka kurang jelas. Semoga saja bisa dipahami sedikit ya, ataupun karena memang keadaan di handphone. Oke, untuk layar kita setting ke jaringan WiFi ya. Untuk layar kita setting ke jaringan WiFi seperti ini. Dan handphone terkoneksi di jaringan WiFi ya, wajib terhubung di jaringan WiFi seperti ini. Dan kondisikan baterai maksimal persentasenya. Kemudian kita lanjut saat di jaringan WiFi seperti ini sudah tersambung, kita klik di bagian WiFi yang terhubung ya, boleh di logo I, boleh di WiFi yang terhubung. Kita klik, kemudian akan muncul putuskan, lupakan, dan bagikan. Kita masuk ke bagikan ya, kita klik di bagikan, akan muncul berbagi langsung di bagian bawah. Kita klik di berbagi langsungnya, maka akan muncul penyiapan, dapat kita klik dilanjutkan. Akan muncul izin dari Bluetooth ya, dapat kita klik izinkan. Paling bawah sendiri akan muncul perlu bantuan untuk berbagi, kita klik. Akan dibawa ke halaman bantuan untuk handphonenya seperti ini ya. Untuk halaman bantuannya dapat kita lanjut. Di sini ada titik 3 di bagian pojok kanan atas, coba kita klik di bagian titik 3. Kemudian ada 4 pilihan, kita langsung saja masuk ke kirim masukan ya. Kita langsung pilih di kirim masukan yang berada di nomor 2. Kemudian di bagian bawah sini akan muncul kirim masukan ke Google. Di bagian tengah sendiri ada bantuan hukum ya, ada bantuan hukum di bagian tengah ini, dapat kita klik untuk bantuan hukumnya. Kita klik di kata bantuan hukum dan handphone akan dibawa masuk ke halaman YouTube seperti ini ya. Bantuan di sini ada legal removal. Kita klik di logo YouTube-nya dulu yang berwarna merah ini, kemudian akan berubah menjadi warna yang merah pekat. Di atasnya persis ada requesting content removal ya, kita klik di bagian requesting content ini agar muncul halaman seperti ini ya. Oke, apabila muncul aplikasi YouTube update, dapat kita kembali, kemudian kita klik setuju dan lanjutkan. Kita tunggu sebentar untuk munculnya dari halaman YouTube. Oke, sudah muncul halaman YouTube seperti ini. Kemudian kita ketikkan di pencarian ini ya, pencariannya kita klik seperti ini, kemudian kita silang dulu ataupun kita hapus untuk pencariannya. Kita masukkan halaman pencarian tersebut dengan menggunakan kata VNRoom spasi bypass. Oke ya, VNRoom spasi bypass, semoga bisa dilihat ya. Maaf karena ini memang kondisi dari handphone ada anti-gores yang hitam ya. Oke, VNRoom spasi bypass dapat kita klik. Kita tunggu sebentar untuk munculnya halaman Google, dan setelah muncul halaman Google seperti ini ya, dapat kita lanjut. Oke, di sini paling atas sendiri akan muncul bypass Google account 2025, kita klik. Kemudian kita tunggu sebentar untuk terbukanya situs VNRoom. Sudah muncul untuk situs VNRoom-nya. Apabila ada iklan, sembunyikan. Kita scroll halamannya ke atas seperti ini sampai kita menemukan kata open setting ya. Di sini ada open setting, kita klik, kemudian akan muncul kata buka, kita klik di kata buka. Halaman pengaturan akan muncul dengan sendirinya. Kita menengok tentang ponsel dulu ya, kita geser halamannya ke atas, kita menengok tentang ponsel. Di sini ada tentang perangkat, kita klik.
Hal ini gunanya bagi saya untuk membuat judul dan sekaligus kemana arah kita melangkah setelah ini. Untuk nama perangkat adalah Reno 5, kemudian versi Androidnya masih di versi Android 13 ya. Tetapi keamanannya di 1 Februari 2025. Dapat kita kembali satu kali. Kemudian posisi di pengaturan seperti ini, kita lanjut saja karena keamanan di bulan Februari 2025 otomatis melakukan dari kesehatan digital dan kontrol orang tua seringkali terjadi login ya. Maka kita harus mencari alternatifnya. Kita geser halaman dari pengaturan ini ke bawah sampai menemukan layar awal dan layar kunci seperti ini. Kita klik di layar awal dan layar kuncinya. Kemudian untuk halamannya akan muncul seperti ini. Di baris nomor 2 ada tata letak layar awal yang ada kalimat ataupun tulisan 4x6 ya. 4x6 kita klik, maka handphone akan dibawa ke halaman menu seperti ini ya. Oke, di halaman menu seperti ini coba saya geser dulu untuk memunculkan kecerahan ya. Ini karena layarnya terlalu gelap, maka saya cerahkan dulu. Oke, sudah tampil ke menu dari 4x6 tadi. Dapat kita lanjut di seperti ini. Belum selesai untuk pengerjaan kita karena logo gembok di sini masih ada ya, logo gemboknya. Kita lanjut saja di posisi seperti ini. Kita mencari aplikasi di alat bantu ini ya. Untuk alat bantu sebelah pengaturan ini kita klik, maka akan kita temukan Oppo Clone Phone ya. Clone Phone seperti ini berwarna biru dan hijau. Otomatis di sini harus kita gunakan handphone bantuan lain sebagai perantara mengeksekusi untuk handphone Reno 5 ini ya. Kita berbicara Clone Phone, maka kita berbicara tentang terhubungnya kedua handphone ya. Oke, di sini sudah saya siapkan handphone bantuan lain. Di handphone bantuan lain boleh di Samsung, Realme, Vivo, Infinix dan lain sebagainya. Yang intinya di handphone bantuan ini ada akun Gmail beserta password. Yang kedua terkoneksi di jaringan WiFi ataupun kartu SIM data. Gunanya adalah untuk mendownload aplikasi Clone Phone juga ya apabila belum mempunyai. Kita masuk ke Play Store. Bagi yang belum mempunyai silahkan masuk ke Play Store. Kolom telusurinya kita klik, kemudian kita ketikkan di kolom pencarian kata ataupun kalimat Clone Phone ya. Sebelum kita menulis lengkap sudah muncul Clone Phone yang berada di paling atas. Kita klik download aplikasi Clone Phone yang berwarna biru dan hijau ini juga ya. Cari ini recommended saja seperti ini. Biasanya untuk Oppo ini tidak terjadi error ketika kita nanti sambungkan ke handphone target ini ya. Oke, untuk di saya sudah mendownload, maka kalimatnya adalah buka. Dapat kita lanjut. Ketika sudah kita download untuk aplikasi Clone Phone tadi, kita cari ya untuk hasil download tadi, yaitu di Clone Phone yang berwarna biru dan hijau ini. Recommended untuk ini ya, aplikasinya seperti ini. Dan sebagai jaga-jaga saya mendownload Clone Phone yang OnePlus yang berwarna hitam dan merah ini. Oke, di sini kita buka dulu untuk Clone Phone yang berada di handphone target. Kita klik buka dulu. Kemudian ada dua pilihan, kita pilih yang kanan. Ini adalah perangkat baru. Kemudian kita klik diizinkan. Yang kedua kalinya di sini ada tiga pilihan. Apabila handphone kita di sini adalah Oppo, Realme, OnePlus, maka pilih yang di atas. Apabila handphone selain Android tersebut, maka kita pilih di Android lainnya. Karena handphone saya Samsung bukan Oppo, Realme ataupun OnePlus, maka saya pilih di Android lainnya. Akan muncul kode batang semacam ini, dapat kita lanjut ya. Setelah muncul seperti ini, kita beralih ke handphone bantuan. Kita buka aplikasi Clone Phone yang kita download tadi seperti ini. Apabila belum pernah menggunakan aplikasi Clone Phone di handphone bantuan, biasanya akan meminta izin dari sumber handphone ini ya. Dan terakhir kali akan muncul seperti ini apabila sudah terbuka. Dapat kita lanjut. Setelah terbuka seperti ini, scan the QR to connect ya. Dapat kita klik di kalimat ini, kemudian kita klik OK. Akan muncul semacam kamera. Gunanya adalah untuk membarcode kode batang ini ya. Kita barcode untuk kode batangnya. Apabila terhubung dengan lancar, maka di handphone yang berada di sini akan berubah gambarnya seperti ini ya. Sama ya apabila terhubung secara lancar. Apabila tidak terhubung secara lancar ataupun terjadi error, bisa diulangi ya. Kelihatannya lama, dapat kita klik dibatalkan saja ya.
kita klik dibatalkan saja, jadi dapat kita kembali lagi seperti ini. Kita mulai dari clone phone karena prosesnya terlalu lama. Kita klik seperti ini, kemudian kita ulangi saja. Oke, untuk di sini lancar ya untuk menghubunginya. Kedua handphone ini sudah terhubung. Apabila terjadi error seperti tadi lama, silahkan ulangi saja. Setelah terhubung seperti ini, dapat kita lihat ada select to data to migrated seperti ini ya. Kita hilangkan semua checklistnya dulu satu persatu, sisakan aplikasi. Kita hilangkan semua checklistnya, sisakan aplikasi saja seperti ini ya. Kemudian setelah tersisa aplikasi saja, dapat kita klik di berikutnya. Di sini untuk aplikasi yang akan kita kirim yaitu aplikasi tanpa menyertakan data, masih terchecklist. Kita pilih ataupun kita klik di bagian kalimat ini ya. Kita klik untuk aplikasi tanpa menyertakan datanya. Kemudian seluruhnya akan terchecklist, kita hilangkan dulu semua checklistnya. Kemudian kita pilih satu yaitu di Facebook ya, karena untuk semua handphone biasanya terdapat Facebook. Di sini saya rekomendasikan di Facebook saja karena ukurannya kecil. Kemudian kita klik OK. Kita transfer Facebook ke handphone target dengan kata berikutnya ini kita klik. Kemudian mulai migrasi kita klik. Yang kedua mulai migrasi kembali. Aplikasi Facebook kita kirim melalui clone phone tadi ke handphone target. Tunggu sampai selesai 100%. Baru menerima dan mengirim ya untuk handphone target baru menerima, dan di sini kita tunggu sampai 100% baru kita lanjut untuk eksekusinya. Apabila terjadi seperti ini biarkan saja ya, karena di handphone ini masih Android lama, maka sering kali terjadi seperti ini. Di sini sudah muncul kata transfer selesai, dapat kita klik di selesai saja. Kemudian di sini kita geser handphone bantuannya. Kita lanjut ke handphone target. Sesudah muncul kata transfer selesai, dapat kita klik di lanjutkan. Kemudian kita klik di selesai, maka untuk navigasi tombol akan muncul. Kita pilih di tombol yang sebelah kiri, kemudian kita klik berikutnya. Metode buka kunci kita klik lewati saja, dan di sini dapat kita klik selesai. App Market kita klik lewati, dan terakhir kali Color OS muncul, kita klik di kata memulai. Handphone akan dibawa ke menu utama seperti ini ya. Tugas kita sudah selesai, yaitu membypass Factory Reset Protection ataupun FRP di Reno 5 Android 13 keamanan Februari 2025, yang dimana caranya cukup singkat sebenarnya. Cuman di sini tadi saya minta maaf untuk anti gores yang berada di handphone ini terlalu gelap, maka untuk video kemungkinan di depan kurang jelas ya. Dan yang kedua ini saya buat video di posisi siang hari, maka untuk kendaraan lalu lalang agak mengganggu untuk audio. Lebih sempurna setelah seperti ini ya, lebih sempurna silakan reset data pabrik untuk menyempurnakan sistem dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa yang layar tidak bisa digeser dan lain sebagainya. Lebih baik reset data pabrik melalui pengaturan tambahan ini, kemudian masuk ke cadangkan dan reset paling bawah sendiri, reset ponsel seperti ini ya. Kemudian klik hapus data 2 kali, handphone nanti akan mati dan kemudian hidup sendiri. Masuk ke settingan dan setting seperti biasa, handphone bisa digunakan kembali. Seperti ini pun sudah bisa digunakan kembali seperti biasa, dan bisa kita gunakan seperti handphone layaknya normal ini ya. Oke, di video kali ini semoga ada manfaat dan membantu. Saatnya saya pamit undur diri. Di Reno 5F tersangkut verifikasi akun Google ataupun FRP bypass Android 13 keamanan Februari 2025 sudah terselesaikan. Berulang kali saya ucapkan terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, serta dukung maupun support channel TNC. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan berkah, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.